Werebo ini adalah milik kita, bukan milik orang Werebo saja. Itu terbukti bahwa sudah mendunia. Dan saya berani katakan bahwa Werebo ini adalah kekayaan kita orang Indonesia. Oke guys, gue udah mulai di peranjakan menuju pos 2. Tapi kali ini sama Bang Isak nih. Halo. Orang Indonesia yang memiliki kekayaan ini tidak sama-sama menjaga budaya ini, apalagi nanti orang dari luar. Nah, ini perjalanan sebelum mencapai pos 2. Ini kita bisa dapat sumber air di sini. Jadi nggak semua permukaan tanah, ada juga yang batu. Oke, jadi ini yang dinamakan pos 2. Ini memang relatif boleh bilang menanjak terus. Kalau mau naik itu air minum termasuk bawaan wajib. Dan kalau naik ke sorean, yang namanya center harus bawa. Jadi kita bisa taksir waktunya kalau datang dari jauh. Jam 3 sore itu harus start terakhir dari Denge ini. Tidak boleh masuk malam di situ. Ya. Karena acara adat itu tidak bisa dibuat malam hari. Di sini jangan lo bayangin pos 2 dengan satu bangunan gazebo enak, ada toiletnya, bisa makan mie rebus, ngopi-ngopi, bukan yang kayak gitu. Di pos 2 di sini itu yang menjadi keutamaan adalah nih view-nya indah banget. Yuk kita lihat. Udah pakai motor, udah papasan, masih jalan aspal. Ternyata sampai sini masih juga kesalip. Tapi nggak apa-apa, gue masih tetap semangat untuk bisa melihat betapa indahnya dan luasnya budaya Indonesia, khususnya di Werebo. Oke guys, kita lihat pemandangan dulu. Sinar matahari pun terasa sejuk di sini. Selimut kabut masih terlihat dari kejauhan. Langit di Bukit Pocoroko sangatlah cerah, menerangi bumi Flores yang indah ini. Pendakian ku tempuh dengan menyusuri jalur setapak di hutan tropis yang kaya akan ragam pemandangan indah serta melintasi bibir-bibir jurang dengan pesona pemandangan alam khas pegunung. Kesemuanya ini merupakan jalan adat
yang biasa digunakan oleh masyarakat kampung Wairebo. Halo. Gimana pemandangan, indah banget? Banget. Jadi memang harus diperjuangkan ya. Nah, ini adalah salah satu bambu yang akan dipukulkan sebagai tanda bahwa akan ada tamu yang datang, agar diketahui oleh masyarakat adat Wairebo sendiri. Sebelum kita melakukan upacara, baiknya kita matikan semua kamera, video dan lain-lain. Itu belum diizinkan dahulu. Itu mesti kita ikutin acara adatnya di rumah gendang, di rumah utama. Rumah gendang itu memiliki tanduk kerbau bagian atasnya, itu yang membedakan rumah-rumah lain. Kita sudah diterima dan upacara adat tadi gue sendiri udah menjadi masyarakat Wairebo. Hello, what's up guys? Gue sekarang berada di desa adat Wairebo, dan hari ini kabut cukup tebal menyelimuti desa adat ini. Itu menambahkan suasana khas pegunungan. Dan di sini nanti ada pelataran batu yang dimana memiliki kesakralan yang harus kita hormati bersama. Yuk kita lihat betapa indahnya di sini. Wairebo merupakan sebuah desa adat di ketinggian 1120 meter di atas permukaan laut. Terpencil dikelilingi perbukitan, menjadikannya sebuah surga bumi dengan pesona keindahan khas pegunungan. Desa adat Wairebo yang terletak di Kecamatan Satarnese Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini juga terkenal dengan sebutan Kampung di Atas Awan. Tahun 2012 pun, Wairebo dinyatakan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ini salah satu pemandangan di mana terdapat rumah-rumah adat dari Wairebo. Yang di tengah ini itu yang kita sebut dengan rumah gendang. Rumah gendang ini merupakan rumah yang pertama ketika kita masuk dari pos 3 menuju ke perkampungan. Kita akan masuk dulu ke rumah gendang utama ini. Selanjutnya ini terdapat 6 baru niang. Jadi baru itu adalah rumah dan niang itu adalah memang nama rumahnya. Jadi kita sebut baru niang. Nah, di sebelah kanan gua ini ada rumah tamunya, yang dimana kita bisa menginap, makan, minum, kita bisa di sini. Selanjutnya ini adalah rumah-rumah dari masyarakat Wairebo sendiri, yang dimana di rumah gendang ini terdapat 8 kamar. Dari masing-masing kamar tersebut itu mewakili dari anggota atau famili ya dari masyarakat adat asli Wairebo. Meskipun sudah tersebar di beberapa daerah, termasuk di Denge, di sini tetap ada perwakilannya.
Selain warisan budayanya, arsitektur rumah adat Baruniang ini juga memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Bangunan berbentuk kerucut ini berbahan atap ijuk pada sisi luar dan anyaman ilalang pada sisi dalam, menciptakan kehangatan di dalam bangunan. Berbahankan rotan yang melingkar tanpa sambungan, bersusun 5 sesuai dengan jumlah lantai di dalam bangunan ini. Di sini juga terdapat satu helipad. Helipad ini digunakan untuk membawa bahan makanan, obat-obatan, ataupun ada yang sakit. Jadi untuk memudahkan transportasi. Jadi pariwisata Wairebo ini memang saya orang pertama yang bawa tamu ke sana. Itu sejak tanggal 27 Februari tahun 2002, Mas. Tamu pertama itu orang Perancis, suami istri. Setelah mereka dulu, dari tanggal 27 Februari itu sampai tanggal 18 Agustus 2008, itu betul-betul yang datang ke Wairebo hanya turis luar negeri. Tanggal 18 Agustus 2008 baru lokal pertama masuk, Bapak Yuri Antar. So, betapa indahnya view-nya. Why not kita visit ke Wairebo? Have a coffee, guys. Di Desa Wairebo itu juga nggak sendiri, dan sini juga ada sahabat-sahabat kita. Halo. Bukanlah hal sulit untuk jatuh cinta kepada desa adat ini. Sungguh terasa keunikan budaya, adat istiadat, keramahan masyarakat, serta kearifan lokal di surga bumi Flores ini, atau yang kita kenal dengan Wairebo.